Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek. Senin tanggal 30 Januari 2023. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 638 ayat 1 dan 3. Timbul Tuhan di bangsa naik, merasakan suaranya, memuji Tuhan endehon meraja, Sion sandok roho, namate alani dosa, oloi madebata. Patimbul Tuhan Raja permelui, nang hido Tuhan tai, Sion namatei, marendehi tabe, memuji Sang Abdi, dileando tuhin nabe, ngoluna toktongi. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kita mendengar bagaimana pengakuan yang begitu mendalam tentang kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan yang dimiliki oleh Tuhan. Segalanya ada di langit dan di bumi. Intinya, semua ada dalam ciptaan Tuhan. Pujian dan pengakuan ini adalah hal yang begitu mendalam yang ditawarkan oleh Chronicle tentang bagaimana kita mengakui hidup dan ciptaan Tuhan dan bagaimana merespon segalanya sebagai bentuk pengakuan yang benar serius. Ada penekanan dalam 1 Tawarik pasal 29 ini yang membedakan sangat jelas antara persembahan dengan sumbangan. Bagaimana seseorang yang memberi untuk pembangunan bait suci saat itu dipertegas dengan sebuah pengakuan. Memberi kepada Tuhan bukanlah sumbangan, melainkan persembahan. Apa yang membedakan persembahan dan sumbangan yang selalu kita berikan? Sumbangan ditujukan kepada manusia, yang artinya memberi karena ada sebuah syarat. Seseorang memberi, namun menitipkan sebuah arahan, harus menggunakan proposal dan lain sebagainya, dan mengubah posisi sesuatu untuk menempatkan barang yang baru. Ada sebuah pot bunga yang ingin disumbangkan, namun dengan catatan, bunga yang sudah ada di tempatnya harus diganti dan diberikan bunga yang baru. Sementara persembahan, ketika dia memberi, dia tahu bahwa memberi itu untuk Tuhan.
Memberi bukan karena dia memiliki syarat, namun ia terdorong untuk mengakui kemahakuasaan Allah, di mana Allah sumber dari segala sesuatu. Dengan demikian, saya ingin mempertegas posisi penggunaan kata sumbangan atau persembahan yang sebenarnya tertulis dalam pasal ini lebih menggunakan kata persembahan yang artinya korban bakaran, korban penghapusan dosa, dan korban sembelihan. Bahasa itu digunakan dengan kata mikah yang artinya persembahan. Persembahan yang berfokus pada pihak yang memang patut untuk diberikan. Persembahan harus dengan ketulusan, dengan kerelaan. Jika ada seseorang memberikan sesuatu karena ia kasihan, itu adalah sumbangan, bukan persembahan. Dalam memberi kepada Tuhan dan menempatkan posisi pikiran dan hati yang tertuju pada kasihan, bukan tanggung jawab, itu bukanlah hal yang sah. Dengan demikian, jika firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, lakukanlah bagianmu dengan memberikan dengan ketulusan dan mengembalikan syukur itu kepada Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Yang harus kita sadari dari setiap memberi persembahan, karena Tuhan yang punya. Tuhan yang miliki. Apa yang manusia miliki adalah milik Tuhan. Dengan demikian, pengakuan kita terhadap apa yang dikatakan oleh Tawarik, karena Tuhan memiliki kekekalan. Ia memiliki segalanya atas seluruh alam ciptaan. Tuhan pemilik kerajaan. Tuhan pula lah yang memberikan kita kemampuan untuk bertahan saat ini. Memberi persembahan memiliki konsekuensi, di mana pengakuan itu adalah sebuah ibadah. Kesadaran kita terhadap konsekuensi itu mendorong kita untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk bekerja, bertanggung jawab untuk memberi, dan bertanggung jawab untuk kehidupan dari sebuah pilihan. Mari lihat bagaimana Daud dalam mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Sebagai seorang yang mapan, sebagai seorang raja, ia justru merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Semua dilakukan karena ia tahu bahwa Tuhan menguji hatinya. Dengan memberi persembahan, berilah dengan sukarela dan tulus, dan Tuhan mengetahui. Pada akhirnya, mengingat pembangunan bait suci, saya teringat dengan pembangunan balai pertemuan yang akan kita gunakan, salah satunya untuk ibadah. Sebuah planning gereja kaum anggrek yang telah didoakan begitu lama, kurang lebih 18 tahun. Tahun ini adalah momentum kita untuk bangkit dan menyerahkan pekerjaan kita untuk diberkati Tuhan. Menyerahkan keluarga kita untuk diberkati Tuhan. Dan menyerahkan kesehatan kita untuk selalu dilindungi Tuhan. Cukupkanlah dirimu untuk memuji Tuhan. Dan biarlah pujian itu adalah sebuah pengelolaan cara kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jika hari ini kita diberi kesempatan, ingatlah untuk mendoakan semua yang baik, baik pemberi maupun pengelola persembahan. Biarlah semua bertanggung jawab, semua melakukan bagian, tidak berhenti untuk melakukan yang terbaik karena semua adalah titipan. Tuhan adalah pemilik. Yang paling utama, jaga hatimu untuk menjadi milik Tuhan dan melakukan seturut kehendaknya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan
memberkati orang yang mengandalkannya. Terima kasih Tuhan untuk firman. Biarlah pemberian yang baik untuk pembangunan bait suci, pemberian yang baik untuk pengelolaan pelayanan yang baik, kami serahkan kepada Tuhan yang menjadi pemilik dan menata segalanya dalam penata layanan yang bertanggung jawab. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita senantiasa. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.